Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dewayudi. Saya di sini akan melengkapi tugas UTS mata kuliah Pemikiran Modern Islam. Yang pertama yang saya hormati Bapak Syarif MPDI selaku dosen pengampuh mata kuliah Pemikiran Modern Islam. Di sini saya akan menjawab soal yang nomor 2. Di situ soalnya itu tertera, kenapa kok umat Islam sekarang itu malah tertinggal dengan Barat, padahal pada zaman dulu itu umat Islam itu menjadi acuan atau menjadi contoh bagi orang-orang Barat. Jadi kalau kita berbicara kejayaan Islam pada zaman dahulu itu, Muslim itu banyak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap peradaban dunia. Salah satunya itu di bidang ilmu pengetahuan seperti kayak kedokteran dan teknologi informasi. Jadi perkembangan umat Islam itu turut mengilhami berbagai negara di dunia. Itu zaman dahulu. Namun kini Islam itu seolah-olah tertinggal dalam mengembangkan atau pengembangan iptek itu tadi, atau teknologi informasi. Jadi apa sih yang menyebabkan Islam itu mengalami kemunduran demikian? Kalau menurut saya, Islam itu mengalami kemunduran karena disebabkan beberapa faktor. Yang pertama adalah ketika umat Islam menggeluti dunia teknologi, kerap kali disalahpahami sebagai tindakan menghamba atau mengekor kepada dunia Barat. Jadi nyuntuh Barat. Jadi umat Islam itu berpandangan bahwasanya Barat itu salah di mata Islam. Jadi dipukul rata, semuanya yang dilakukan Barat itu salah, kayak negara-negara Eropa. Padahal kalau kita telusuri lagi, jelas hikmah atau ilmu yang hakikatnya adalah milik umat Islam, dan di mana saja ilmu itu ditemukan maka siapapun boleh mengambilnya atau mempelajarinya. Seperti contoh, ketika itu Salman Al-Farisi menciptakan strategi perang Khandaq. Nah, itu perang Khandaq itu adalah perang strategi Persia atau perang Persia yang berupa penggalian parit. Parit itu mengelilingi kota yang diambil oleh Rasulullah kalau zaman dulu itu. Dalam perang Ahzab itu kan milik Islam juga. Meskipun itu bukan milik Islam, kalau ilmu itu bermanfaat, itu ya boleh, siapapun boleh mempelajari. Itu yang pertama, yang kesalahannya pertama. Yang kedua, dianggap mendekati bid'ah. Jadi apa-apa itu dianggap bid'ah. Itu kesalahannya umat Islam. Jadi mengikuti perkembangan teknologi informasi atau perkembangan ilmu lainnya itu tak jarang dikonotasikan sebagai sesuatu yang mendekati bid'ah. Itu kesalahan umat Islam. Padahal dalam suatu hadis riwayat Muslim itu pernah diterangkan ketika Rasulullah menyarankan kepada sekelompok kaum Madinah yang pada saat itu sedang mengawinkan pucuk kurma. Yang pada saat itu Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu, dan ternyata berakibat gagal panen gitu. Ketika itu Rasulullah kemudian tahu dan beliau pun bersabda. Apa yang diucapkan Nabi? Ketika itu Rasulullah mengucapkan, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi Rasulullah itu tidak pernah mengekang atau tidak pernah mengatakan sesuatu itu bid'ah ataupun itu nggak pernah menyalahkan ketika ada umatnya itu melakukan inovasi perkembangan teknologi gitu.
Artinya itu sebuah pesan yang perlu dikembangkan, bukan malah kita sebut bid'ah gitu. Kalau dikit-dikit bid'ah ya tidak ada kemajuan, stay tetap di ya itu saja gitu. Jadi yang ketiga, ini permasalahan yang ketiga adalah umat Islam yang bergelut dengan teknologi informasi itu dianggap berlebihan mengejar dunia. Nah ini pemikiran yang perlu dihilangkan umat Islam pada saat ini. Jadi pemikirannya umat Islam itu mempelajari perkembangan teknologi sebagai bentuk cinta dunia gitu. Pandangannya sekarang ini, wah awak marep dunia gitu. Dan itu merupakan suatu kesalahan. Padahal menurut saya itu justru berbanding terbalik dengan pesan pada sebuah hadis riwayat Tirmidzi. Nah, hadis tersebut itu menyebutkan sebagian dari bukti kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang telah bermanfaat baginya. Kan berlawanan dengan hadis ini, gitu loh. Sementara teknologi bukanlah suatu hal yang tidak bermanfaat. Justru untuk sekarang ini teknologi itu sangat bermanfaat bagi kita. Nah, sekarang kan orang mengukur arah mudah sekali dengan smartphone atau handphone itulah. Tidak perlu susah-susah. Bahkan sebagian dari ibadah kita itu sangat terbantu dengan teknologi. Bukan malah terhalang oleh teknologi. Ya mungkin ada beberapa yang terhalang, cuma lebih banyak yang bermanfaat. Dengan demikian, faktor-faktor ketertinggalan pendidikan Islam dalam bidang teknologi atau informasi itu diantaranya adalah umat Islam kurang memperhatikan kemajuan keilmuan modern atau iptek, entah itu di bidang apapun. Kurang memperhatikan itu, sehingga larut pada kebanggaan atas capaian-capaian umat Islam terdahulu pada masa kejayaan dulu. Jadi umat Islam itu hanya bisa gimana ya? Hanya bisa membangga-banggakan nenek moyangnya dulu atau pendahulu-pendahulunya. Hanya bisa gitu saja, tapi tidak ingin mempelajari. Kemudian secara teknis ketertinggalan tersebut diakibatkan oleh tersedianya SDM yang menguasai informasi. Jadi kurangnya sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi dengan baik. Ya mungkin ada yang menguasai teknologi informasi, akan tetapi kurang baik. Ini yang dicari adalah yang lebih baik, yang mempunyai inovasi-inovasi gitu. Sehingga nantinya umat Islam itu ada perkembangan. Jadi ya perangkat atau infrastrukturnya teknologi informasi di pendidikan Islam itu ya relatif masih kurang banget lah. Bagaimana solusi atau untuk mengikuti problem? Kalau ini menurut saya ini. Jadi solusinya adalah kita ketika menghadapi ketertinggalan pendidikan Islam pada bidang teknologi informasi, diantaranya itu yang pertama mengembalikan pemahaman umat Islam tentang pentingnya menuntut ilmu. Maksudnya menuntut ilmu ini bukan ilmu agama saja, tapi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan teknologi, entah itu kedokteran, entah itu teknologi dalam mesin, apapun itu. Jadi bukan berfokus pada ilmu-ilmu agama saja. Kebalikannya, sekarang yang umat Islam pandang itu adalah yang penting ilmu agama, ilmu pengetahuan sains, teknologi, terus kedokteran itu dianggap tidak penting. Kesalahannya itu. Jadi kita harus menumbuhkan pentingnya
mempelajari ilmu-ilmu yang bidangnya itu selain agama. Memanfaatkan segala potensi yang ada di alam semesta seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Nah, itu sama halnya dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk memudahkan kehidupan manusia. Dengan kata lain, kita sebagai umat Islam itu harus bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan perintah Allah, bukan malah menjauhi. Jadi kita mempelajari teknologi yang di situ sejalan dengan apa yang telah diperintahkan Allah, bukan hanya berfokus pada agama saja, akan tetapi ke teknologi terus kita sambungkan sejalan dengan perintah Allah. Apa tujuannya? Ya agar manusia mengungkapkan fenomena-fenomena alam dan memanfaatkan potensi yang ada. Itu yang pertama untuk solusi. Yang kedua, ini dengan meningkatkan kualitas SDM ini penting. SDM ini penting karena sumber daya manusia. Berjalannya suatu negara atau apapun itu ya tergantung SDM-nya. Jadi kita harus merubah pendidikan. Proses pembelajaran di era digital tentunya harus relevan dengan zamannya. Kita harus mengikuti zaman, tidak hanya berpaku kepada buku-buku atau kitab-kitab. Jadi kita harus mengikuti teknologi di mana segala aspek telah mengalami digitalisasi kalau zaman sekarang itu. Nah, Islam itu harus mengikuti itu kalau ingin berubah. Ya itulah menurut saya itu. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Kan ini kan pendapat, boleh untuk disanggah. Ya, cukup sekian yang saya sampaikan itu tadi. Ada beberapa hal, entah 3 entah 2 itu tadi. Ya, akhirul kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.